Nah, teman-teman, jadi ada dua cara magang ke Jepang. Halo guys, gimana nih kabar kalian semuanya? Sehat kan? Nah, alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit cerita nih terkait bagaimana sih cara magang ke Jepang. Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Nah, untuk cara magang ke Jepang, ini menurut versi saya ya teman-teman. Jadi, nanti saya akan jelaskan apa yang saya ketahui. Dan semoga apa yang kalian inginkan untuk terkait magang, entah pun kerja sampai tinggal di Jepang, mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama yang harus kalian dalami itu harus sering-sering kalian cari informasi. Nah, sekarang apalagi media digital sudah mulai banyak sekali, dari Facebook, Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya. Kalian harus sering searching terkait program magang ke Jepang. Apalagi sekarang banyak tenaga-tenaga kerja dari Indonesia di Jepang kemudian pulang. Dan jangan lupa kalian harus sering tanya sama mereka yang sudah ex Japan, kemudian bagaimana caranya. Nah, kalian yang pertama harus seperti itu, harus cari informasi dulu. Nah, saya akan bagikan dua cara terkait program magang ke Jepang. Nah, teman-teman, jadi ada dua cara magang ke Jepang. Jadi yang pertama ada jalur negeri. Jalur negeri ini pendaftaran bisa dilewati melalui website Disnaker ya. Dan juga jalur ini merupakan jalur program pemerintah, jadi teman-teman bisa mengikutinya. Dan yang biayanya juga, atau biayanya ini disubsidi oleh pemerintah ya teman-teman. Terus juga biasanya dari program pemerintah ini dapat uang usaha setelah program selesai 3 tahun. Jadi nanti ada dapat tunjangan lah, seperti kayak setelah selesai kerja, nah pulang ke Indonesia nih dikasih modal buat usaha. Biasanya setahu saya ya. Nah, biasanya juga ini asuransi. Nah, dari asuransi ini biasanya dipotong gajinya lah, kalau nggak salah ya teman-teman, karena saya bukan ikut jalur negeri. Nah, yang keenam ini spesifikasi tes masuk ke jalur ini cukup sulit juga. Jadi setahu saya ada tes fisik, kemudian terkait tugas juga banyak setelah les nih biasanya, ataupun setelah ikut program ini setiap minggunya dikasih tugas terus. Dan teman saya kemarin yang ikut ini ikut tes terus, ada tugas, ada PR di rumah dikerjakan, bahkan sampai sering banget begadang karena ingin melewati tes-tes tahap IM Japan ini. Nah, biasanya ini program pemerintah ini perekrutannya dibuka hanya 1 kali dalam setahun teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman bisa ikut program jalur negeri ini, karena selain biayanya yang cukup murah, tapi kalian dapat juga tunjangan setelah bekerja di Jepang ya. Dan yang kedua saya akan jelaskan mengenai jalur swasta. Nah, jalur swasta ini biasanya pendaftaran ini langsung ke lembaga pengirim tenaga kerja, atau yang biasa kita sebut tuh kalau di Indonesia ikut LPK. Nah, ikut LPK ini merupakan jalur swasta ya. Dan ini program LPK ini biasanya bukan dari pemerintah ya teman-teman. Jadi biasanya LPK ini sudah kerjasama dengan SO. SO ini sending organizer yang nantinya akan mengirimkan ke perusahaan Jepang. Nah, jadi biasanya juga biayanya ini pribadi ya teman-teman. Biayanya cukup mahal ya, sekitar budget minimal ya, minimal kalau ngurus sendiri tuh kurang lebih 7 juta ke atas lah setahu saya nih ya, karena kemarin saya sudah seperti ini.
Nah, kemudian setelah program magang selesai nih, biasanya tidak dapat uang modal usaha. Jadi setelah magang di Jepang, teman-teman biasanya nggak dapat tunjangan buat nantinya di Indonesia. Nah, kemudian pajak dan juga asuransi sama seperti program yang negeri, jalur negeri. Dan perekrutan ini hampir setiap bulan. Jadi di LPK ini misal bulan ini sudah ada yang langsung interview dengan perusahaan yang di Jepang, dan nanti biasanya LPK ini akan membawa anak lagi, nih ada perusahaan yang tersedia, langsung bawa lagi. Nah, jadi kalau dilihat-lihat dari program LPK ini ya teman-teman, mungkin tesnya nggak terlalu sulit, tapi ya itu tadi biayanya yang cukup memakan banyak ya. Dan juga di Indonesia setahu saya juga sekarang banyak sekali LPK yang sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan langsung. Jadi banyak cara untuk teman-teman bisa ikut program ini. Dan kemudian tadi saya sudah jelaskan bahwa spesifikasi atau tes masuk ke perusahaan ini melalui jalur LPK ini cukup mudah ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Tadi ada 2 jalur ya, saya ulangi lagi, jalur negeri dan juga jalur swasta. Dan setahu saya juga kemarin saya ketemu pas lagi pembuatan visa di Jakarta, ada anak dari Cirebon ini sudah bekerja mendaftar langsung di Jepang dengan jalur mandiri. Jadi tanpa LPK dan tidak melalui jalur negeri. Jadi kebetulan karena temannya katanya sudah bekerja di Jepang, kemudian ingin merekrut baru, nah ini bisa langsung ditarik anak ini. Jadi banyak cara teman-teman, bisa dari karena tadi kenalan di Jepang, kemudian jalur swasta, ada juga jalur negeri. Ya mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti program-program yang sesuai keinginan, dan semoga kalian sukses dunia akhirat ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, nggak banyak cerita ya karena saya juga di sini baru berangkat tanggal 7 April kemarin dan nyampe sini tanggal 7 juga, tapi malam hari langsung dijemput dari pihak Gakko, kemudian langsung ke Apato isolasi 5 hari. Nah, begitu ya teman-teman, terima kasih semuanya, semoga informasi ini bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Maaf karena ini baru pertama kalinya saya membuat video seperti ini, jadi rada gagap ya. Sukses terus buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.